Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu berharap semoga kita semua selalu sehat. Pada video kali ini kita masuk ke materi bab 9 statistika. Kita masuk ke bagian yang pertama, menganalisis data. Bersama Ibu Eda, SMP Negeri 21 Makassar. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis data dari distribusi data. Sebelum kita masuk, mari kita mengingat kembali dulu materi kelas 7. Jadi statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Nah, analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai solusi dari suatu permasalahan. Oke, next, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Berikut ini adalah diagram batang hasil perikanan tahun 2003 sampai 2008. Nah, kita diberikan di sini diagram batang yang merupakan hasil perikanan tahun 2003 sampai 2008. Misalnya kita diminta untuk menganalisis diagram batang yang diberikan ini, maka contoh analisis datanya yang bisa kita tuliskan, misalkan yang pertama, hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2004. Kita lihat ya, kalau kita perhatikan di sini, kita perhatikan diagram batangnya, maka hasil perikanan terendah itu dicapai pada tahun 2004, yaitu berapa? Ya, betul ya, sebanyak 2000 ton. Kemudian berikutnya, hasil perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2007, yaitu sebanyak 5000 ton. Berikutnya, misalkan, kenaikan tertinggi yang dicapai pada tahun 2006 sampai 2007, jadi kalau kita lihat di sini, untuk kenaikan tertinggi itu dicapai pada tahun 2006 ke tahun 2007. Nah, bagaimana menentukan kenaikan tertingginya ini? Kita menghitung selisih. Selisih yang diperoleh pada tahun 2007 adalah 5000 ton. Kemudian yang diperoleh pada tahun 2006 adalah 2500 ton. Maka untuk kenaikan tertingginya kita menghitung selisih. Jadi 5000 ton dikurang 2500 ton hasilnya adalah 2500 ton. Jadi itulah kenaikan tertingginya. Oke, semoga sudah bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Nah, misalkan diberikan dalam bentuk diagram garis. Nah, pada sumbu X atau pada sumbu mendatar, ini adalah merek TV. Kemudian pada sumbu Y, ini merupakan banyak TV yang terjual. Nah, kalau diberikan pertanyaan, misalkan pada bulan tersebut, TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa total TV yang terjual pada toko tersebut? Berdasarkan diagram di atas. Jadi berdasarkan ini ya, diagram yang di atas ini. Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan jika ada seperti ini? Sebelumnya tentunya kita mengamati dulu, kita mengamati diagram garis yang diberikan. Kemudian kita mengamati juga, mencerna soal yang diberikan. Jadi yang diminta adalah TV yang terjual paling banyak dan paling sedikit. Maka kita perhatikan diagram garisnya. Untuk merek TV yang paling banyak terjual adalah, kita lihat yang paling banyak terjual berarti yang grafiknya ini paling tinggi. Nah, di sini merek TV D. Berapa? Yaitu 22 TV. Kemudian untuk merek TV yang paling sedikit terjual adalah, kita lihat grafik yang paling rendah. Nah, grafik yang paling rendah di sini ya, merek TV A dan merek TV E. Yaitu berapa? Sebanyak 12 TV. Nah, untuk menghitung total jumlah TV yang terjual, berarti kita menjumlahkan berapa TV yang terjual untuk merek A ditambah B
ditambah merek C, ditambah TV D, ditambah TV E, ditambah TV F, dan ditambah TV G. Kemudian kita menghitung, nah merek TV A ini terjual 12, berarti 12 ditambah untuk TV B-nya 20, TV C-nya ada ini ya, 16 dan seterusnya. Jadi kita tinggal jumlahkan, kita lihat di sini ya, sesuaikan untuk merek TV-nya dengan berapa yang terjual. Kemudian kalian menghitung, menjumlahnya, dan kita peroleh hasilnya ini 16 tambah 22 tambah 12 tambah 18 tambah 14, hasilnya adalah 114 TV. Jadi untuk total jumlah TV yang terjual adalah 114 TV. Semoga sudah bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai-nilai yang diperoleh siswa kelas 8 SMP Ceria dalam suatu ulangan. Nah, misalkan diberikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ada nilainya, kemudian ada frekuensi atau jumlahnya atau banyaknya ya. Nah, kalau diberikan pertanyaan, misalkan, buatlah beberapa simpulan dari data pada tabel di atas. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapakah banyak siswa yang nilainya 61 atau lebih? Nah, kita mengamati dulu tabelnya, kemudian kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi yang pertama, beberapa kesimpulan dari data pada tabel di samping. Ini yang pertama yang bisa kita ambil, misalkan ya. Misalkan, banyak siswa yang mendapat nilai tertinggi, yaitu nilai 91 atau lebih. Ini ya, nilai tertinggi itu pada rentang nilai 91 sampai 100. Atau 91 ini ya, 91 atau lebih, itu adalah berapa? Ya, ini kita bisa lihat di tabel, adalah 4 orang. Jadi di sini ada 4 orang. Kemudian kesimpulan kedua yang bisa kita tuliskan, misalkan, banyak siswa yang mendapat nilai terendah. Kita lihat, pada rentang nilai terendah ini adalah 41 sampai 50. Adalah berapa? Ya, 8 orang. Kemudian kesimpulan ketiga yang bisa kita tuliskan, misalkan, nilai dengan frekuensi terbesar terdapat pada rentang nilai 61 sampai 70. Jadi kalau kita lihat pada tabel, yang paling banyak frekuensinya ini adalah rentang nilai 61 sampai 70. Yaitu berapa? 10 orang. Oke, seperti itu ya. Ya. Itu beberapa contoh kesimpulan yang bisa kita tuliskan. Nah, kita jawab bagian B. Banyak siswa yang mendapat nilai 61 atau lebih. Nah, nilai 61 atau lebih, ini ya, berarti rentang nilainya mulai dari sini, 61 atau lebih berarti sampai di sini, 91 sampai 100. Bagaimana caranya ya? Kita tinggal menjumlahkan ya. Jadi kita menjumlahkan 10 ditambah 7, tambah 6, tambah 4, yaitu sama dengan 27 orang. Jadi kita peroleh banyak siswa yang mendapat nilai 61 atau lebih adalah 27 orang. Oke, seperti itu caranya. Semoga sudah bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh keempat. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Nah, misalkan dia ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini. Nah, kemudian ada pertanyaannya. Berapakah banyak siswa yang gemar robotik? Nah, kalau kita lihat di sini, yang robotiknya ini belum ada persennya ya, belum ada persentasenya. Jadi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalian menentukannya? Nah, kita amati dulu diagramnya, kemudian kita mulai mencoba untuk menghitung berapa banyak siswa yang gemar robotik. Jadi bagaimana cara menentukannya? Jadi yang pertama kita tuliskan untuk banyak siswa adalah 200 orang. Nah, kita hitung dulu berapa persentase dari robotik. Persentase robotik, ini kan kalau keseluruhannya berarti 100%. Ini ya, jadi kalau dalam persen itu, keseluruhan itu berarti dia 100%. Nah, kalau misalnya dia soalnya dalam bentuk satuan derajat, berarti untuk satu lingkaran seperti ini 360 derajat. Nah, karena soal ini dalam bentuk persentase, maka keseluruhannya ini adalah 100. Jadi untuk persentase robotik 100% dikurang. Nah, kita jumlahkan semua ini yang sudah ada persentasenya. Ya, PMR 13%, ditambah MIPA 10%, tambah voli 30%, kemudian senam 20%, ditambah bela diri 12%. Nah, 100% dikurang, ini kalau kita jumlahkan semua sama dengan 85%.
Berarti 100% dikurangi 85% sama dengan 15%. Nah, sekarang kita mau hitung berapa banyak siswa yang gemar robotik. Caranya adalah banyak siswa yang gemar robotik, kan tadi kita peroleh 15%, berarti 15 per 100. 15 per 100 dikali jumlah keseluruhan siswa adalah 200 orang, berarti 15 per 100 kali 200. Nah, kita sederhanakan, 15 dibagi 5, 3, 100 bagi 5, 20, kali 200 orang. Nah, hasilnya adalah 30 orang. Jadi, banyak siswa yang gemar robotik adalah 30 orang. Itu cara menentukannya ya. Semoga sudah bisa dipahami. Nah, untuk lebih memahami, ada tugas ke-8 yang akan kalian kerjakan di rumah. Semoga dengan menyimak materi tadi, kalian sudah bisa mengerjakan tugasnya dengan baik di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.